Allahumma alhimni rusdi wa a'izni min syarri nafsi. Ya Allah, ilhamkanlah kecerdasan kepadaku dan lindungilah aku dari kejahatan nafsuku. Amin. Akhiri dengan satu sholawat anak-anak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyariha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad asyidil zalimin min zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Tambah semangat. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Anak-anak, hari ini ada yang izin pulang-pulang karena ada kepentingan. Dari awal juga ada yang tidak masuk karena sakit. Kita doakan mudah-mudahan yang sakit segera sehat sembuh dan kalian yang sehat tetap semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk semangat. Bagus. Tadi pada waktu bel masuk jam berapa? 11:30. Dan ternyata anak-anak sudah langsung masuk dengan tertib. Alhamdulillah. Berarti kalian sudah membiasakan diri dengan melakukan sikap disiplin yang positif. Alhamdulillah sudah tertib. Bahkan tadi sudah selesai kan ya makan MBG-nya sudah kan ya? Sudah. Siapa yang ngiketin omprengnya? Ada yang diiketin Bu Meli, tapi ada yang diikat sendiri tanpa diberi perintah. Alhamdulillah, berarti sudah mandiri. Nah, masih ingat nggak kesepakatan kelas kita dulu waktu MPLS? Ada berapa? 6. Coba sebutkan. Yang satu, disiplin. Alhamdulillah sudah disiplin. Silakan budayakan disiplin positif sejak dini. Karena kalau sudah dewasa, sudah terbiasa kalian bersikap disiplin, maka otomatis kalian sudah bisa membedakan mana perilaku yang tidak baik harus ditinggalkan, mana perilaku yang baik harus ditingkatkan. Yang kedua apa? Menghormati guru. Tadi ada enggak ya selama pelajaran tidak menghormati Bu Meli? Tadi ada enggak? Tidak ada. Alhamdulillah. Yang ketiga apa lagi? Sopan dan santun. Kemarin-kemarin ada sudah mulai membuli nama orang tua, tapi hari ini sudah tidak ada. Sopan dan santun. Biasakan berbicara sopan dan santun. Menggunakan bahasa Indonesia baik dan
Benar, karena itu adalah sikap belajar Pancasila yang mencerminkan sila keberapa? Masih ingat? Kalau berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia baik dan benar, sila keberapa itu? Sila kelima, bagus. Sila keberapa lagi? Sila ketiga. Karena kadang teman kita ada yang tidak tahu bahasa Madura seperti Akila. Apa kalian dengan Akila menggunakan bahasa Madura? Tidak menggunakan bahasa Indonesia. Berarti itu sudah menunjukkan belajar Pancasila, menunjukkan sikap mencerminkan sila ketiga. Tepuk tangan dulu semuanya. Sudah mulai membudayakan disiplin positif sejak. Yang berikutnya, disiplin sudah, menghormati guru sudah, menjaga kebersihan. Petugas piket, alhamdulillah sudah nyapu ya, tadi pagi ya, istirahat pun juga ya. Bahkan yang bukan petugas piket tadi ada yang bantu ya. Iya, kenapa? Karena kebersihan kelas bukan cuma tanggung jawab petugas piket, tanggung jawab bersama, pintar. Apalagi tadi kesepakatan kelasnya saling menyayangi. Iya, saling menyayangi. Kapan hari? Dan ternyata sekarang kafinya tidak masuk ya. Uus juga sudah izin. Kapan hari Uus tali kerudungnya sempat keikat ya. Ternyata secara manusiawi karena teman setia langsung dibantuin ya. Kenapa? Karena saling menyayangi antar teman. Oke, sekarang sudah siap belajar? Siap belajar? Ya, kalau sudah siap belajar, berarti harus belajarnya dengan rajin, tertib sesuai kesepakatan kelas. Oke, kita belajar apa hari ini? Bahasa Indonesia. Kemarin kita belajar apa ya? Masih ingat? Tentang Milo. Oke, Milo itu siapa kemarin? Kucingnya siapa? Mei, ya kucingnya Mei. Hewan peliharaan. Oke, sekarang Bu Meli mau tanya, hewan peliharaan apa yang bisa dirawat di rumah? Kelinci. Iguana. Burung. Ikan. Kura-kura. Apa ada hewan yang tidak boleh dipelihara di rumah? Ada. Coba sebutkan. Gajah. Ya, apalagi? Apa? Harimau. Ular ada juga, tapi ya yang dirawat ya, bahkan ada komunitasnya ya, asalkan bukan ular berbisa. Nah sekarang pun Meli tanya, gajah, harimau, serigala, anjing laut, kenapa tidak boleh dipelihara? Karena itu hewan yang bukan hewan jinak. Ya, apa? Hewan buas. Dan termasuk hewan apa katanya Rehan? Karena hewan yang dilindungi. Karena hewan yang dilindungi. Nah, hari ini kita masih belajar di bab 7, yaitu aku dan si merah. Aku dan si merah. Dan tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian mampu demonstrasi mempraktekkan wawancara. Yang pertama, dengan menggunakan kata tanya dan kalimat sopan dan santun. Yang kedua, tujuan pembelajaran kedua, kalian mampu membuat laporan wawancara. Ya, silakan. Izin buang sampah. Berarti ini sudah membudayakan disiplin positif ya. Tidak langsung nyelonong buang sampah ya. Terima kasih. Arif. Kasih apa dulu buat Arif? Kasih kuis. Kasih us. Kasih wis. Wow, Arif hebat. Nah,
Masih di bab 7, aku dan si merah. Kita memahami gambar bercerita. Kemarin ada yang nanya, kapan ya Bu literasi? Tiap hari silakan, ada pojok baca, boleh di perpustakaan juga. Aku dan si merah. Di sini ada beberapa hewan dan tanaman yang bisa dirawat di rumah. Tapi ada juga hewan yang tidak bisa dirawat di rumah. Coba tanaman apa saja ini anak-anak? Kaktus. Keladi. Bisakah kalian membuat satu kalimat singkat secara bergiliran, kemudian menjadi kalimat atau paragraf sebelum memasuki pelajaran berikutnya? Kita berselancar di dunia literasi dulu. Oke, siapa yang mau buat kalimat? Oke, siap. Di situ ada seorang anak perempuan, ada 2 anak laki-laki. Silakan gambarkan, menceritakan tentang apa itu? Tentang aku dan si merah. Iya. Dibuat kalimat. Bisa. Apa yang dilakukan terhadap kucing? Oke, kalimat. Kalimat ada orang sebagai subjek ya. Ada predikat, kegiatannya apa? Kemudian bermainnya dengan siapa? Ya, silakan. Ya. Ada seorang anak perempuan memberi makan anjing. Iya, ada seorang anak perempuan memberi makan seekor kucing. Tepuk tangan. Ada lagi yang melanjutkan? Dilanjutkan. Ya, dilanjutkan lagi. Siapa? Harus aktif kan ya? Katanya sudah siap belajar. Berarti sudah siap aktif. Oke, iya, Kaisa. Ada suatu anak Ada seorang anak bermain bersama gajah. Ada seorang anak bermain dengan gajah sambil lalu membaca buku. Boleh. Lagi kalimat berikutnya. Kalimat sederhana ya. Ada anak sedang mengelus. Mengelus. Apa ya? Ini Iguana? iya, iguana. Bukan bunglon ya. Iya. Mengelus kacanya ya, bukan mengelus iguananya. Oke. Tepuk tangan dulu. Bagus untuk ketiga. Nah, sekarang berikutnya. Nah, sekarang lagi. Ada anak memberi makan kepada ayam. Iya. Ini tentang kegiatan keluarga memelihara binatang peliharaan. Ya, sebelum lanjut topik wawancara lanjut, apalagi masa cuma ayam? Ya, oke Aska. Ada seorang anak memberi makan seekor kucing. Nah, bisa juga di suatu hari. Bisa ya, lanjutkan ya ceritanya Bu Meli ya. Di suatu hari ada keluarga kecil, kakak dan adik sedang merawat binatang peliharaan di bawah pohon. Binatang peliharaan yang mereka rawat adalah Ayam dan kucing. lanjutkan. Anak perempuan. Anak perempuan memberi makan seekor kucing. Iya. Dan anak-anak yang laki-laki memberikan makan ayam. Iya, pintar. Tepuk tangan. Sekarang kita akan belajar tentang bagaimana ya membuat tadi kan kalimat sederhana ya, yaitu gambar bercerita. Sekarang bagaimana kalau kalimat wawancara? Dalam kalimat wawancara ada kata tanya. Apa itu wawancara? Kegiatan tanya jawab antar 2 orang atau lebih untuk mengumpulkan data, informasi, atau pendapat. Iya, wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara 2 orang atau lebih
untuk mengumpulkan data, informasi, atau pendapat. Nah, orang yang melakukan kegiatan itu ada siapa saja? Ada pewawancara dan narasumber. Ada yang tahu nggak? Apa ya pewawancara ini ya? Apa ya pewawancara ya? Ada pewawancara, ada narasumber. Jadi terciptalah dialog, percakapan, atau wawancara. Kegiatan tanya jawab. Apa itu pewawancara itu ya? Iya, pewawancara disebut juga dengan reporter. Apa itu ya? Orang yang bertanya. Bagus. Orang yang melakukan kegiatan atau orang yang mencari informasi dengan kegiatan bertanya. Orang yang melakukan apa? Ini orang yang melakukan wawancara. Apa tujuannya melakukan wawancara? Untuk mengumpulkan data atau informasi. Nah, data informasi itu didapat dari siapa? Dari narasumber. Oke, jadi narasumber adalah orang yang memberikan informasi dengan cara menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Oke, terus. Nah, ada kata tanya apa saja ya dalam apa? Misalkan, apa ada yang bisa saya bantu? Nah, misalkan. Terus kapan? Kapan Anda akan pergi keluarga atau luar kota? Boleh. Kapan hewan peliharaan ini akan diberi makan? Misalkan ya, ada di mana, bagaimana, mengapa, berapa, siapa. Oke, sekarang ada game. Ya, ada game yaitu card word ya, bermain kata, game word, bermain kata dengan menggunakan kata tanya yang tepat. Di sini ada wawancara di toko hewan peliharaan, yaitu ada penjaga dan ada Benny, penjaga toko. Ada yang bisa saya bantu, Kak? Permisi, Pak, saya mencari kelinci. Apakah Bapak punya? Tentu, mari saya antar. Mau pelihara ekor kelinci harus punya teman bermain. 2 saja. Saya harus memelihara mereka. Nah, silakan dipahami dulu. Kemudian, ini permainan per kelompok, tapi masing-masing kelompok diwakilkan ya. Siapa nanti yang ditunjuk? Silakan dirembuk. Kira-kira kata tanya yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang itu apa? Nanti kalian tekankan ya. Sudah siap? Siapa yang ditunjuk? Mewakili kelompok dan siap ya? Satu kelompok cukup 1 kata tanya karena ada 5 kelompok ya. Sudah dirembuk, sudah dimusyawarakan. Iya, harus dimusyawarakan dan pastikan semua anggota kelompok sudah memberikan pendapat. Oke, sudah? Sudah siap? Sudah tahu jawabannya ke 5-5-nya? Sudah tahu jawabannya ke 5-5-nya? Ini tinggal 3 orang ya. Ini juga ya. Oke, siap ya? Oke, silakan dimulai dari kelompok mana? Dari kelompok bintang. Silakan. Langsung kelompok bintang, susul rantai. Susul pohon beringin. Oke, susul pohon rantai. Pohon beringin, lanjut kepala banteng, padi kapas. Ya.
silakan. Oke. Iya. Lanjut, kelompok mana yang masih belum? Oke. Lanjut. Penjaga, silakan. Penjaga dengan Benny, silakan saja. Apa ada yang bisa saya bantu? Pak? Kelinci. Saya mencari kelinci. Apakah Bapak punya? Iya, betul apa salah? Betul. Tentu, mari saya antar penjaga. Tentu. Mereka Yuk, lanjut Farhana yang jawab. Benny. Iya, oke. Betul ya? Betul ya? Oke, betul ya. Tentu mari saya antar. Memelihara berapa ekor? Kelinci harus punya teman bermain, 2 saja. Di mana saya harus memelihara mereka? Di mana? Berarti menanyakan tempat. Jawabannya betul nggak ini tempat? Mereka bisa tinggal di kandang atau di kebun. Lanjut Benny. Benny. Oh, baik Pak. Bagaimana dengan cara merawat kelinci-kelinci ini, Pak? Iya, bagaimana? Berarti menanyakan cara. Kita cek betul nggak? Sesuai nggak kalau pertanyaan menggunakan kata tanya bagaimana? Jawabannya pastikan kandangnya selalu bersih dan luas. Minimal 5 kali ukuran tubuhnya. Diletakkan di area teduh dengan sirkulasi udara yang baik. Bagaimana cara merawat? Betul nggak jawabannya dari penjaga ini? Cara merawat kelinci? Betul. Tapi kata tanyanya sudah betul ya. Bagaimana? Terakhir. Baik Pak. Terakhir, baik Pak. Baik Pak. Baik Pak. Oh ya, siapa nama-nama kelinci ini? Iya, mereka Jiko, Sweetie, Loli, apa? Lady, Molly, dan Mio. Siapa nama-nama? Cocok nggak dengan jawabannya penjaga? Cocok. Berarti sampai di sini ada yang masih belum paham? Ada yang masih belum paham penggunaan kata tanya? Sudah? Paham ya? Bagus, paham. Dan semua sudah aktif mengikuti kegiatan pembelajaran diskusi. Bagus ya. Lanjut sekarang. Lanjut sekarang. Oke. Sekarang kan ada wawancara tentang penjaga dan Benny. Dari hasil wawancara, maka seorang pewawancara akan menulis laporan. Laporan tersebut namanya apa? Reportase. Di semester 1 sudah ya reportase. Laporan wawancara Benny. Kenapa dengan Benny? Fatimah, Aminah, silakan dimasukkan bukunya karena ada kegiatan di rumah. Nggak apa-apa, izin pulang duluan ya. Benny kenapa? Yuk laporannya Benny. Benny ingin membeli kelinci. Benny ingin membeli kelinci. Berarti dilanjutkan Benny ingin membeli Kelinci. Dan digini selain Raffi mungkin pakai merah ya biar jelas. Benny ingin membeli kelinci. Terus Seekor
Ya, sebanyak gitu ya. Sebanyak 2 ekor. Pinter. Lanjut. Ya, Aska. Yuk, lanjut laporannya. Aska. Benny membelinya di toko hewan. Iya, Benny membelinya di toko hewan. Pinter, Benny. Iya, silakan Benny. Membelinya di toko hewan. Dan seterusnya bisa dilanjutkan sesuai hasil wawancara Benny kepada informasi dari penjaga. Sampai di sini ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak? Bisa kalian melakukan kegiatan wawancara seperti penjaga dan Benny? Bisa? Tentang hewan peliharaan atau tentang apa saja? Bisa. Nah, kalau bisa berarti sudah bisa aktif dan sudah bisa dipahami. Bisa dilanjutkan? Bisa dilanjutkan. Bagus, berarti kalian sudah aktif. Nah, berarti sudah aktif belajar, diskusi. Alhamdulillah. Terima kasih sudah mau aktif dalam kegiatan diskusi dan semoga kalian semakin berani bertanya dan aktif dalam menanggapi setiap diskusi dengan bahasa sopan dan santun sebagai budaya disiplin positif. Sekarang Ibu minta 2 anak untuk melakukan kegiatan wawancara. Ya, Raffi dengan Putri lakukan kegiatan wawancara tentang hewan peliharaan. Ya. Giliran ya, mic-nya ya. Ya. Halo Putri, apakah Anda memiliki hewan peliharaan? Ya, tentu saja saya memiliki hewan peliharaan. Kurang dekat. Hewan peliharaan apa itu? Saya memiliki 2 kucing. Terus? Siapa namanya? Iya. Caca Marita dan Milo. Iya. Terus? Apa tingkah unik kucing kamu? Dan mengajar mencakap. Iya. Ada lagi? Apa makanan kucing kamu? Makanan kucing yang dibeli dari toko. Iya. Makanan kucingnya dibeli di toko. Tepuk tangan untuk Raffi dan Putri. Bisa kalian melakukan kegiatan wawancara seperti Raffi dan Putri? Bisa. Sekarang cari teman kelompok, lakukan wawancara. Kemudian di sini ada LKPD ya. Nah, tadi kalian tugasnya berkelompok ya, mencari kata tanya yang tepat untuk melengkapi wawancara. Bahkan berkelompok melakukan kegiatan wawancara. Dan lanjut sekarang yaitu tugas mandiri, yaitu kalian melakukan kegiatan wawancara dengan teman, boleh 2, boleh 3. Jadi nanti nama temannya siapa, jenis hewan yang dipelihara apa, nama hewannya siapa, makanannya apa, perilaku atau tingkah uniknya apa. Nah, cari informasi kepada narasumber yaitu teman sendiri, teman satu kelompok. Dikerjakan secara mandiri. Silakan ketua kelompok maju ke depan untuk mengambil LKPD-nya. Kerjakan ya. Kalau sudah, perhatikan ya. Kalau sudah ditulis tabel catatan hasil wawancara dengan teman kalian. Yang B, refleksikan apa yang kamu peroleh dari pembelajaran hari ini melalui kegiatan wawancara.
Apa yang kamu peroleh dari pembelajaran hari ini melalui kegiatan wawancara? Memperoleh ilmu. Apalagi dari kegiatan wawancara? Seorang pewawancara akan mendapatkan informasi. Tulis ya. Kemudian yang kedua, bagaimana sikapmu jika melihat seseorang tidak mencintai bahkan menyiksa atau berburu hewan di hutan? Kata kalian. Silakan langsung ditulis. Yang C yaitu menulis. Menulis apa Bu Meli? Menulis laporan wawancara dengan teman kalian tadi yang ada di tabel. Tulis menggunakan huruf tegak bersambung. Itu di mana Bu Meli? Di bawahnya boleh atau di belakang. Oke? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Iya. Susah, memang semua kegiatan pasti susah karena itu butuh proses. Ya, belajar menggunakan huruf tegak bersambung seperti biasa. Kemarin menggunakan buku halus, sekarang menggunakan lembar biasa. Dan kalau bilang susah, berarti nanti kalian kecil hati, tidak mau berusaha. Dikerjakan dulu. Toh nomor 1 masih wawancara. Oke? Sudah? Iya. Ini contohnya seperti Bu Meli menggunakan huruf tegak bersambung. Oke. Silakan kerjakan. Yang ngerjakan dengan tertib. Bu Meli, kalau tidak memiliki hewan peliharaan, bagaimana Bu Meli? Ahmad, misalnya tulis Ahmad hewan peliharaan, berarti diberi tanda penghubung strip karena tidak memiliki hewan peliharaan di ya, minimal 3 teman yang diajak wawancara, kemudian hasil wawancaranya tulis di tabel dan membuat laporan singkat menggunakan huruf tegak bersambung di bagian C. Maka 2, 3 itu sudah cukup, lebih dari 3 boleh. Itu kan kotaknya ada 5, minimal 3, maksimal 5. Ya. Hewannya apa ya? Kan banyak, Bu Meli, ini hasil wawancaranya ditulis semua. Dan sebagai reporter itu maka itu adalah tanggung jawab kalian untuk memperoleh informasi dan mencatat informasi sesuai hasil kegiatan wawancara dengan teman kalian satu kelompok. Tapi tugasnya mandiri. Tapi di tabel kegiatan wawancara minimal 3, maksimal 5. Di tabel kan ada 5 ya. Di jenis hewan apa? Kamu punya hewan. Jenis hewan berarti hewan apa? Lebih jelasnya ada di buku halaman. Baca kembali tabel hasil wawancara yang kamu peroleh dan tulis laporan singkat dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Diamati kembali tabel hasil wawancara dengan teman satu kelompok, kemudian tulis hasil laporan wawancara dengan huruf tegak bersambung. Sudah? Sudah sampai C sudah? Siapa yang sudah nulis laporan wawancara, reportase? Ya, bagus. Sudah selesai semua ya? Sudah. Oke,
Sebelum mengakhiri pembelajaran, ada kegiatan refleksi. Bu Meli mau tanya, apa sajakah yang kalian pahami dari pembelajaran hari ini? Apa saja yang sudah kalian pahami dari pembelajaran hari ini? Oke, Aska. Apa saja yang sudah kalian pahami dari pembelajaran hari ini? Tahu mana hewan yang boleh dipelihara dan tahu mana hewan yang tidak boleh dipelihara. Oke, dengan adanya pembelajaran hari ini, Aska akhirnya tahu hewan apa saja yang boleh dipelihara dan hewan apa saja yang tidak boleh dipelihara. Yang lain bagaimana? Apa pemahaman apa yang bisa kalian dapatkan untuk pembelajaran hari ini? Mendapatkan ilmu tentang wawancara. Tentang wawancara. Tepuk tangan dulu untuk Aska sama Raffi. Iya. Dari pembelajaran, proses pembelajaran berlangsung, kalian ada yang mengalami kesulitan. Di mana letak kesulitannya? Letak kesulitannya di mana? Oh, dalam mengisi LKPD bagian C, yaitu menulis tegak huruf. Iya, memang menulis huruf tegak bersambung harus selalu banyak latihan. Ya, harus selalu banyak latihan. Pembelajaran hari ini bagaimana? Seru tidak? Seru, karena langsung praktek wawancara dengan narasumber yaitu teman sendiri. Dan ada game yaitu word game, bermain kata menggunakan kata tanya yang tepat. Silakan ketua kelompok yang sudah LKPD-nya diambil dikumpulkan ya. Nah, kapan ada bahasa Indonesia lagi anak-anak? Besok berhubung sudah kegiatan wawancara sudah selesai, maka besok bahasa Indonesia kita akan belajar tentang menirukan dan melakukan gerak hewan. Menirukan dan melakukan gerak hewan. Nah, suaranya, gerakannya. Berarti nanti di rumah nanti sore disiapkan ya hewan peliharaan apa, cari, tiru gerakannya bagaimana, tingkah uniknya bagaimana. Besok kita akan belajar meniru dan melakukan gerakan hewan atau ciri-ciri hewan peliharaan. Oke, silakan ketua kelompok.
Alhamdulillah senang. Baru sampai jumpa besok dan maaf kalau ada tutur kata pemilih yang salah. Kita kembali besok belajar.